Kalau memang dokumen KYK di Pasaribu lengkap, kenapa melarikan diri ke Batam? Selamat siang Pak PH. Ini kami bertanya dulu, kan adanya informasi kami dapatkan Bapak Joko Pranakusmana dan rekan memperhatikan Polres Tapal Tengah terkait kasus Ketua DPRD di tahun 2012 tentang illegal logging. Apa benar praktik tersebut? Baik, selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih saya ucapkan bahwa benar kita ada mengajukan permohonan pra peradilan di tanggal 28 Desember 2023, di mana permohonan pra peradilan ini kita ajukan melalui kuasa hukum, tapi kuasa hukum mendapatkan kuasa dari LSM Gempura yang diwakili oleh Teguh Saputra Situmeang dan Edianto Simatupang, di mana LSM ini adalah sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan upaya pra peradilan. Kita mengajukan upaya pra peradilan ini terkait penghentian penyidikan dalam perkara penetapan tersangka kasus illegal logging atas nama KYK di Pasaribu. Pada persidangan pertama, pihak dari Polres Tapanuli Tengah tidak hadir. Kemudian panggilan kedua persidangan di hari Jumat ya. Di hari Jumat, kalau tidak salah di 19 Januari, pihak dari Polres Tapanuli Tengah hadir, yaitu diwakili oleh Bikum Polda Sumatera Utara. Maka pada saat hari Jumat langsung sidang pertama, pembacaan permohonan. Kemudian dilanjutkan hari Senin dengan sidang jawaban dari termohon, yaitu dari Polres Tapanuli Tengah. Kemudian hari Selasa pemeriksaan saksi dari kita pemohon, yaitu saksi yang kita hadirkan adalah Saudara Charles Pardede selaku jurnalis. Kemudian hari ini adalah saksi daripada termohon, yaitu menghadirkan penyidik atau pada saat itu Kanit ya, Kanit atas nama Azwar. Anas Nasution. Ya, yang ingin saya sampaikan kepada rekan media dan masyarakat Tapanuli Tengah, perkara ini sudah 12 tahun. Sejak 2012, hari ini sudah tahun 2024. Masyarakat, LSM, semua ini bertanya-tanya. Bahkan Saudara Charles Pardede sudah pernah mempertanyakan atau melakukan klarifikasi ke Polres Tapanuli Tengah, namun tidak dapat jawaban sudah sampai di mana penanganan perkara ini. Bahkan sebelum kita mengajukan permohonan pra peradilan, LSM Gempur itu menyurati Polres Tapanuli Tengah, namun tidak mendapatkan jawaban. Nah, setelah kita ajukan permohonan pra peradilan ini, di persidangan pada saat agenda jawaban dari pihak Polres Tapanuli Tengah, kita mendapatkan keterangan terhadap perkara ini, bahwa perkara ini hanya dilakukan sanksi administratif kepada Saudara KYK di Pasaribu. Namun yang ingin saya sampaikan kepada publik, dan bahkan saya mohon disampaikan juga kepada Kapolres Tapanuli Tengah yang menjabat saat ini ada beberapa penyelundupan hukum yang terjadi. Saya ingin sampaikan bahwa ternyata kayu atau barang bukti tersebut ditemukan di anak sungai Garoga tanggal 21 Februari 2012, dan itu tadi dibenarkan oleh saksi yang hadir dari kepolisian. Saudara KYK di Pasaribu mendapatkan persetujuan pemanfaatan kayu dari Dinas Kehutanan tanggal 29 Februari 2012. Kemudian diperiksa semua saksi, 29 Februari naik sidik,
Maka kalau tidak salah di bulan Maret ditetapkanlah tersangka saudara Kiedi. Setelah ditetapkan tersangka, saudara Kiedi ini melarikan diri. Dari hasil BAP yang kami baca, dia melarikan diri ke Batam. Dari jawaban-jawaban dia takut ditangkap polisi. Makanya dia melarikan diri ke Batam. Kemudian dia kembali dari Batam tanggal 30 April 2012, menyerahkan diri ke Polres Tapanuli Tengah, diperiksa, namun tidak dilakukan penahanan. Nah, kami sudah memeriksa bukti-bukti surat daripada termohon, yaitu Polres Tapanuli Tengah. Kita sudah temukan dalam bukti mereka bukti T25 dan T26. Di T25 ada laporan hasil gelar perkara tanggal 15 Maret 2012. Di sana tadi sama-sama kami membaca bahwa kesimpulan gelar harus dilakukan laporan polisi model C terhadap adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Tapanuli Tengah. Tadi kami dari pihak kuasa hukum bertanya kepada penyidik, apakah itu sudah dilaksanakan? Jawabannya sudah. Siapa tersangkanya? Jawaban beliau, saya tidak tahu Pak, karena saya sudah pindah pada saat itu. Nah, kemudian kami bertanya, kenapa ada dugaan pemalsuan dokumen? Apakah dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang dipegang oleh KIOK di Pasar Ibu? Jawabannya iya. Berarti besar dugaan kita bahwa dokumen yang timbul di 29 Februari atau yang lain-lain itu yang diduga palsu. Ya kan? Ada pemalsuan dokumen. Ada pemalsuan dokumen. Nanti kepada pihak media mohon dipertanyakan lagi kepada Polres Tapanuli Tengah. Kemudian ada lagi T26, bukti daripada termohon, laporan hasil gelar perkara tanggal 23 April 2012. Di sana ada keterangan daripada atas nama Darmi Sihaan. Dia pada saat itu Kepala Dinas Kehutanan. Jawabannya begini keterangannya, bahwa tidak ada hubungan dokumen yang dipegang oleh KIOK di Pasar Ibu di tanggal 29 Februari 2012 dengan barang bukti yang ditangkap, yang disita oleh Polres Tapanuli Tengah. Jadi yang kami simpulkan sampai saat ini, artinya tidak ada korelasi dokumen yang dipegang oleh KIOK terhadap barang bukti yang ditemukan. Berarti barang bukti itu belum mempunyai dokumen. Makanya tadi saya tanya kepada polisi, apakah barang bukti yang ditemukan 21 Februari itu sudah memiliki izin atau tidak? Jawaban mereka tidak, karena izinnya baru keluar 29 Februari. Nah, ini kan sangat rancu, saudara. Kenapa Kiedi dilakukan sanksi administratif, dilimpahkan ke Dinas Kehutanan tanggal 5 Mei 2012? Tapi yang sangat luar biasa, saudara-saudara media, bahwa Kiedi itu dilimpahkan ke Dinas Kehutanan atas dasar Permenhub nomor 30 tahun 2012. Permenhub ini dikeluarkan itu tanggal 17 bulan Juli 2012. Artinya kalau dari Mei itu ada dua bulan lagi. Ini belum terbit pada saat itu. Tapi si Kiedi ini dilimpahkan atas dasar Permenhub nomor 30 sesuai dengan jawaban daripada termohon dalam sidang hari Senin. Tapi kami tadi bertanya ke saksi, apakah pelimpahan saudara Kiedi ke Dinas Kehutanan atas dasar Permenhub 30 atau tidak? Jawabannya bukan. Tapi Permenhub nomor 51 tahun 2006 pasal 6 ayat 2. Jadi saya bacakan tadi kepada beliau bahwa di sini tidak ada sanksi administratif. Ini adalah tentang tata cara penerbitan SKAU. Nah, jadi mohon kepada Bapak Kapolres Tapanuli Tengah, kita
kita sama-sama penegak hukum. Ini saya lihat anggota-anggota Bapak bermain-main dengan hukum. Apakah karena ketidaktahuannya atau pura-pura bodoh? Nah, saya ingin ini Bapak tanpa putusan pra-peradilan pun Bapak harus menjalankan kembali perkara ini. Karena ada penyelundupan hukum yang terjadi. Itulah dari kita kuasa hukum. Terima kasih. Jawaban daripada kepolisian, perkara ini tidak dihentikan, dijalankan, tapi dengan melakukan sanksi administratif. Nah, yang kami pikirkan begini. Kemarin waktu saksi Charles Pardede jadi saksi, saya tanyakan begini. Apakah saudara ke pengadilan ini naik sepeda motor? Jawab beliau naik sepeda motor. Saya ingin sampaikan sama dia. Pernah nggak Bapak melewati razia polisi? Jawabannya pernah. Pernah nggak Bapak ketinggalan SIM atau STNK di rumah? Jawabannya pernah. Diperbolehkan nggak sama polisi Bapak untuk menjemput SIM atau STNK ke rumah? Tidak diperbolehkan. Langsung ditilang saya katanya. Artinya 21 Februari ditemukan barang bukti tanpa dokumen. Ya kan? Tiba-tiba 29 Februari kemudian yang lain ada dokumen. Yang ingin dipertanyakan kepada publik, kepada mungkin saudara KYK di Pasar Ibu, kalaulah dokumen lengkap, kenapa harus melarikan diri ke Batam? Ya kan? Kan kalau kita dokumen lengkap, polisi razia sebanyak apapun pasti kita terobos dong. Kita hampiri polisinya. Ngapain kita putar balik atau berhenti? Kalau memang dokumen KYK di Pasar Ibu lengkap, kenapa melarikan diri ke Batam? Kalau memang dokumen itu resmi, kenapa hasil gelar perkara tanggal 15 Maret direkomendasi membuat laporan pembuatan dokumen palsu? Kalau memang dokumen itu berhubungan dengan barang bukti, kenapa keterangan daripada Kepala Dinas Darmi Siahaan mengatakan tidak ada hubungan dokumen yang dikeluarkan dengan barang bukti yang sudah diambil? Artinya kan tidak match ini. Tidak sinkron ya? Tidak sinkron. Nah, kemudian saya lanjutkan kepada status DPO. Karena dia sudah menyerahkan diri di 30 April, maka DPO sudah tidak ada. Tapi banyak pertanyaan kepada saya, Pak. Pak, kalau mau mencalonkan dewan kan harus mengambil SKCK, surat keterangan catatan kriminal. Apakah SKCK-nya nihil atau tidak? Nah, tolong dipertanyakan ke Polres Kalteng juga. Apakah catatannya nihil? Padahal kan harus dibuatkan di situ sebagai catatan kriminal. Nah, mungkin itu harus ditanyakan kepada pihak kepolisian, Pak. Oh, tadi kan ada dari penetapan tersangka, kemudian penetapan DPO, dan kemudian berlanjut dengan penyerahan diri. Ya. Sanksi yang diberikan kepada si Kiai setelah dia menyerahkan diri, apa sanksi yang diberikan kepada si Kiai di Pasar Ibu sendiri? Nah, baik. Memang kalau dari yang kita pikirkan, DPO ditempel, dikejar, dia pulang, memang tidak ada dilakukan penahanan. Tadi kami sudah menanyakan itu, ya kan? Sanksi administratif yang dilakukan kita pun tidak mengetahui, dan tidak ada yang bisa menjawab itu saat ini karena di Sudbun itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah UPTD Kehutanan Provinsi. Pernah kita mempertanyakan ke UPTD, mereka menjawab tidak mengetahui tentang itu. Yang mau kita tanyakan sebenarnya, ini latar belakangnya, ini istilahnya membuat pengajuan pra-peradilan ini gimana menurut Bapak? Ya, terima kasih kawan-kawan media. Intinya di mata hukum semua sama ya. Di mata hukum semua sama, mau siapapun itu yang kita pahami. Sedangkan kita sendiri ini orang-orang kecil, begitu sedikit melanggar aja sudah harus diciduk, kan begitu. Nah, apa bedanya kita dengan Khairul? Jadi dasar kita mengajukan ini supaya keadilan itu ada di Tapanuli Tengah.
Apalagi buat kita yang aktivis-aktivis yang menyuarakan kebenaran, jangan begitu mudah dikriminalisasi. Nah, sementara sosok kawan ini yang katanya sekarang menjabat ketua DPR, kok bisa beda gitu hukumnya dengan kita, penanganan hukumnya apa bedanya? Nah, seperti itu. Jadi dasarnya supaya tadi di mata hukum semua sama, ya tegakkan, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti itu aja. Ada tadi sedikit ransor terkait pasal yang diterapkan. Iya. Terkait pasal di mana kejadian di tahun yang sama di 2012 di bulan Februari bulan Februari ditangkap kayu yang diduga milik dari Yeni Baswedan ini. Setelah diproses, tapi kan diterapkan pasal Permen HUT ya. Tetapi bukan pasal atau permen yang berlaku setelah adanya kejadian, tapi setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Ya. Apakah sih ada permainan oknum pihak kepolisian dan kehutanan itu bagaimana menurut Anda sendiri? Baik, terima kasih rekan media. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan namanya penyelundupan hukum, industri hukum. Ini sudah mainan biasa. Tapi dalam perkara ini semakin nyata. Setelah kami dapatkan jawaban, kami dapatkan bukti surat semakin nyata. Maka saya menyampaikan tadi, mohon kepada Bapak Kapolres untuk menelaah perkara ini kembali. Kenapa? Karena sudah sangat nyata. Ada rekomendasi membuat laporan dokumen palsu, ada keterangan kepala dinas yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan dokumen itu dengan barang bukti, tapi personil di bawah tetap melaksanakan pelimpahan sanksi administratif ke Dinas Kehutanan. Nah, ini dugaan kita, mungkin dugaan kita begitu ditangkap 21 Februari, udah beresin apa yang mau diberesin, lengkapin apa yang mau dilengkapin, ya kan? Ini kan syarat kita duga. Apakah di dalamnya ini ada transaksional? Apakah di dalamnya ini ada negosiasi? Nah, kita berhak untuk menduga itu, apalagi kami selaku kuasa hukum yang mendapatkan fakta-fakta ini. Ini sudah sidang keempat kali. Untuk sidang berikutnya besok itu sidang apa? Besok adalah sidang pembuktian bersama. Hari Senin ini putusan.